Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dulur-dulur, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah, Anda, keluarga Anda. Mudah-mudahan dijaga Allah dari mara bahaya apapun bentuknya. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi orang baik di tengah orang yang jahat, maka orang baik itu menjadi ancaman. Di tengah hal yang kotor, maka sapu itu seolah-olah menjadi musuh karena dia membersihkan sesuatu yang kotor. Ya, ini nanti kita dengar bareng-bareng tentang ungkapan Cak Nun tentang hal ini, tentang bagaimana nasib orang baik di tengah yang buruk. Ya, kalau hanya menjadi baik sih gampang ya. Baik dalam arti itu baik yang memperbaiki, karena tapi ya mesti memperbaiki. Orang baik kalau nggak memperbaiki ya berarti nggak baik, karena ketika dia dituntut untuk memperbaiki kok dia tidak memperbaiki dan dia mampu sebenarnya, kok dia diam saja, berarti tidak baik. Nah, ini seperti yang saya ceritakan di video-video yang dulu, bahwasannya kalau orang itu sudah meninggal dan kebaikannya itu sudah terbuka, ya, maka siapapun bisa dengan mudah mengatasnamakan orang tersebut. Contohnya Gus Dur misalnya. Gus Dur waktu hidup kan juga yang memusuhi kan juga banyak. Bahkan Gus Dur dijatuhkan. Tetapi sekarang siapapun bisa nebeng namanya Gus Dur. Karena apa? Gus Dur sudah wafat. Sehingga Gus Dur tidak bisa lagi membahayakan orang yang ingin berbuat jahat. Meskipun orang itu sedang ingin berbuat jahat, bisa saja menggunakan nama Gus Dur. Untuk apa? Untuk panjat sosial, untuk menceritakan kebaikan dirinya sendiri dengan menggunakan nama Gus Dur. Kan seperti itu. Karena apa? Gus Dur sudah wafat. Sekarang orang dengan mudah, bahkan di depan umum, bahkan dengan bangga, ya, bisa dengan sangat mudah menceritakan kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Orang yang menceritakan kebaikan Nabi itu orang itu akan otomatis terlihat terhormat di depan banyak orang. Ya, karena nabinya sudah wafat. Nabi sudah wafat dan hadis Nabi itu bisa digunakan sesuai dengan kepentingan orang yang masih hidup. Ya, sehingga dengan mudah gitu loh. Maka musuh para penjahat, musuh para munafikun adalah orang yang baik, yang benar-benar baik, yang ingin mengatakan kebaikan dan ingin memperbaiki. Nah, sekarang Cak Nun dimusuhi banyak orang meskipun beliau sudah berbuat baik segitu banyak, ya. Tahu sendiri kan sebabnya kenapa? Karena apa? Beliau lantang menyuarakan kebenaran di tengah orang yang sebenarnya alergi dengan kebenaran, alergi dengan kebaikan. Akhirnya apa? Cak Nun selalu diserang sana sini. Ya, kebaikannya sudah sangat banyak, sudah sangat jelas, tetap ditutup-tutupi. Bahkan ditunggu-tunggu kesalahannya. Meskipun kesalahan itu sebenarnya juga kesalahan yang tidak terlalu fatal, misalnya, tidak hakiki, tapi tetap saja dicari kesalahannya. Dan yang mencari kesalahan Cak Nun ini biasanya berlindung di balik nama besar. Di balik nama besar, apa saja yang besar yang baik, misalnya NKRI, itu kan nama besar, itu negara besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebelum ngantem Cak Nun, orang ini berlindung dulu di balik nama NKRI, mengatasnamakan diri sebagai pembela NKRI. Padahal NKRI mesti ini kan harus juga Pancasila. Nah, Pancasila itu salah satu silanya kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaannya adil dan beradab. Adil beradabnya nggak dipedulikan sama orang yang menghina Cak Nun. Orang itu tidak adil dalam berpikir, tidak beradab dalam berucap, tapi mengatasnamakan NKRI untuk menyerang Cak Nun, ya, yang sebenarnya itu adalah dendam pribadi orang tersebut kepada Cak Nun. Jadi saudara-saudara sekalian,
kita bisa kok merasakan, kita bisa bertanya tentang keadaan yang baru belakangan inilah, 6 bulan terakhir inilah, ya. Lagi kita ingatkan tentang kasus terbongkarnya itu, Verdi Sambo kemarin itu. Itu kan bukan bukan kejahatan yang baru saja terjadi nggak sengaja, ya. Itu kan seperti trigger gitu aja kan, trigger untuk membongkar yang lain-lain. Yang dulu misalnya apa itu pemicunya mungkin ya Joshua-nya itu pemicunya, tapi dari situ kemudian merembet, terus setelah itu ada Kanjuruhan, ya, kepala siapa, Kapoldanya dicopot, ternyata ternyata itu juga trigger, ya. Dari situ kemudian terbongkar lagi kasus narkoba, ya, terus gitu. Terus juga yang tentang pejabat pajak kemarin, itu berawal dari anaknya yang habis menghajar apa itu, anaknya Banser sampai keadaannya seperti itu. Terus akhirnya dari situ terbongkar, jadi terbongkar. Jadi yang kelihatan itu paling cuman klik gitu. Sebaliknya itu kan terbongkar banyak sekali. Nah, Cak Nun berbicara di tengah-tengah keadaan seperti itu, di tengah-tengah kondisi kekuasaan politik, ya, di tengah-tengah oligarki yang seperti itu. Dan Cak Nun tetap lantang dengan suaranya dari dulu sampai sekarang, beliau masih seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengancam Cak Nun, menjelek-jelekan Cak Nun, itu adalah yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa jika orang baik itu masih hidup di tengah-tengah orang yang jahat, maka orang baik itu adalah ancaman. Jadi orang seperti Cak Nun itu ancaman bagi orang yang tidak benar-benar berbuat kebaikan, tidak benar-benar menginginkan kebaikan. Sehingga cara untuk menangkis Cak Nun adalah dengan apa? Membenturkan Cak Nun dengan nama-nama besar, misalnya NKRI atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kita tahu sendiri itu adalah organisasi Islam terbesar di dunia, ya, dan Cak Nun sendiri juga dekat dengan Nahdlatul Ulama, dengan yang sepuh-sepuh, misalnya seperti muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemarin, yang di video sebelumnya juga saya review itu. Beliau bertemu langsung dan muridnya Hadratus Syekh ini sangat gembira melihat Cak Nun diakui sebagai Nahdiyin, gitu kan. Beliau waktu itu sama Kiai Muzammil, ya. Jadi seperti itu, orang baik adalah ancaman bagi orang yang sedang dalam keburukan, ya. Dan sampai sekarang masih ada. Saya sampai tahu sendirilah, nggak usah saya sebut ya, sampai tahu sendirilah. Saya punya kode. Kalau ada yang menyebut nama besar, membuat tameng untuk dirinya dengan nama besar, baik itu NKRI, mengatasnamakan NKRI, mengatasnamakan NU, mengatasnamakan Kanjeng Sunan Ampel, nama-nama besar itu dipakai untuk menghantam Cak Nun, karena dia tidak nyaman dengan kebaikan yang dibawa oleh Cak Nun, sehingga dicari saja kesalahan Cak Nun. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh, di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor, ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Ya gitu kan. Karena menceritakan orang baik itu enak. Ketika orangnya sudah tidak ada, menceritakan kebaikannya adalah bagian dari cara menghormati dirinya sendiri, sehingga sangat mudah. Makanya ya, di awal tahun 2003 ini adalah hikmah bahwa Cak Nun yang mengaku kesambat kemarin, ya, itu menjadi filter, menjadi penyaring ini mana orang-orang yang benar-benar menyukai kebaikan, menyukai kebenaran, dengan orang yang hanya
di bibir saja. Allah sudah memisahkan ini. Allah sudah memperlihatkan kepada kita semua. Jadi suatu saat tidak ada orang yang bisa mengatasnamakan Cak Nun untuk mendongkrak popularitas dirinya. Karena sekarang sudah kelihatan siapa orang yang benar-benar berteman dengan Cak Nun dan siapa yang sebenarnya hanya mendongkrak popularitas dirinya dengan cara menyebut nama Cak Nun. Dan orang-orang yang ikut membuli Cak Nun itu dulu juga mengaku-ngaku teman itu, tapi dalam hati mengandung rasa benci. Kita tahu karena Cak Nun seringkali mengajak atau mengingatkan kepada kita semua untuk apa? Kamu harus memiliki kedaulatan atas hidupmu. Itu yang sering dipesankan oleh Cak Nun. Ya. Saya ulangi bahwa Cak Nun sering mengingatkan kepada siapa saja bahwa kamu harus memiliki kedaulatan atas dirimu, atas hidupmu. Ya, kedaulatan. Jadi Cak Nun tidak ingin jamaah itu kemudian menjadikan Cak Nun sebagai dewa. Cak Nun tidak ingin menjadi penghalang antara seseorang dengan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu harus memiliki kedaulatan. Lah, nasihat seperti ini tentu tidak akan disukai oleh orang-orang yang ingin mencitrakan dirinya, orang yang ingin popularitas, orang yang ingin didewakan, orang yang ingin dijunjung tinggi. Itu pasti alergi dengan nasihat ini, karena orang yang pengen dijunjung dirinya, pengen didewakan, itu pasti dia menginginkan agar orang lain itu tidak berdaulat atas dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang yang pengen didewakan tadi. Dan apalagi dia memiliki atau sudah bersimpuh atau sudah bertopeng dengan nama besar, misalnya dia menggunakan nama guru-gurunya dulu, entah gurunya benar atau tidak. Dia mencitrakan dirinya sedemikian rupa untuk memikat perhatian orang lain. Tidak mungkin bisa menerima ajaran ini, tidak mungkin bisa menerima ajaran bahwa kamu harus berdaulat atas dirimu masing-masing. Nah, di Ma'iyah yang digembar-gemborkan adalah kedaulatan atas diri masing-masing. Karena setiap individu harus senantiasa membaca diri secara terus-menerus beribu-ribu kali. Bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita tahu yang dihadapi Cak Nun adalah ketika dalam berbicara audiennya itu ya jamaah Ma'iyah itu sendiri. Ya rakyat biasa, rakyat kecil. Sehingga ada gojek-gojekan, ada gojolok-gojolokan, pisu-pisuan, itu hal yang biasa, ya obrolan orang-orang biasa. Jadi kalau misalnya Cak Nun mengkritik keras kepada pemerintah atau kepada negara, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sifatnya itu formal, bukan sesuatu yang sifatnya resmi, karena itu adalah bahasa kebudayaan, bukan bahasa hukum, bukan bahasa yang pernyataan resmi seperti itu. Ya, kalau tentang hal ini Cak Nun sudah mempertegas ketika Cak Nun disowani oleh Kiai Ma'ruf Amin ketika ketika hendak menjadi cawapres ya di 2014 kemarin 2019 ya. Ya, Kiai Ma'ruf kan sowan dulu ke Cak Nun untuk itu. Dan Cak Nun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi untuk negara ataupun untuk pemerintah, karena beliau tidak berposisi apapun di negara ini, kecuali kalau beliau menjadi misalnya bagian dari tim. Nah, karena Cak Nun bukan bagian dari tim itu, maka ya bahasa yang digunakan oleh Cak Nun adalah bahasa rakyat, bahasa seperti antar sahabat seperti itu. Jadi kalau orang yang membesar-besarkan apa yang diucapkan Cak Nun di dalam forum Ma'iyah itu, apalagi digunakan untuk menyerang Cak Nun, untuk memfitnah Cak Nun, berarti kita bisa pastikan ya kemungkinannya 99% bahwa orang itu sebenarnya adalah sedang membenci Cak Nun karena tidak kuat dengan kebaikan yang ditawarkan Cak Nun, yaitu apa? Kamu harus berdaulat atas dirimu masing-masing. Kamu harus berdaulat atas hidupmu masing-masing.
Tentu orang yang ingin didewakan tidak mungkin mau dengan doktrin seperti ini. Calon mengajak kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Cintanya adalah cinta segitiga antara Allah, Kanjeng Rasul, Nabi Muhammad SAW dan diri kita. Tentu saja tetap berlaku hukum bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak atau yang belum berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Gusti Allah. Ya, cinta segitiga tentu tidak membuat kita otomatis melupakan jasa guru-guru kita. Kita tetap mengingat jasa-jasa mereka. Ya, Cak Nun juga. Ya. Tapi dalam bingkai cinta segitiga bahwa bagaimanapun juga Rasulullah lah yang menjadi nabi kita. Panutan kita adalah Rasulullah. Ya, dalam bingkai seperti itu. Jadi kita tidak mendewa-dewakan siapapun. Kita tidak ingin mendewa-dewakan Mbah Nun. Kita mencintai Cak Nun dalam bingkai perjalanan kita menuju Rasulullah, menuju Gusti Allah. Maka dari sini jelas sudah, ya, semakin jelas sudah siapa-siapa orang yang benar-benar menginginkan kebenaran dengan orang yang sesungguhnya hanya bersembunyi di balik nama besar tokoh atau nama besar organisasi, dan nama besar itu digunakan untuk panjat sosial atau pansos. Ya, mari kita terus dukung kebenaran, kita terus dukung kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.